Yo, what's up guys? Kembali lagi Mr. Ong dan Suhu Cairentin ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang seputar pengalaman spiritualnya Suhu ya. Nah, Ya, Suhu kemarin kayaknya kita ada terlewat ya. Sempat ngomong di Jakarta kan sempat susah ya, sempat ditolong sama suhunya ya. Dalam hal iya. apa sih kemarin itu? Itu waktu sih umur 20 tahun lebih. Ada disuruh sama Sifu dibilang, "Saya kasih kamu duit, tapi bukan kasih nomor," dia bilang. Hmm. Disuruh saya ke tempat kasino. Waktu itu saya bermodalkan 30.000. Ah, ah. Nah, terus disuruh saya ke kasino dulu. Tempat kasino kan di Pancoran kan. Ya, 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 ya. Itu saya nggak tahu. Hmm. Sampai saya dibawa sama teman. Hmm. Saya ke situ. Hmm. Saya tempat ke situ ya, dibisik sama Sifu. Hmm. Kamu pasang apa? Pasang apa? Sampai dapat bertiga kali berturut-turut kan. Ah. Udah dapat 3 kali udah berhenti. Hmm. Jalan-jalan, nanti balik lagi. Disuruh pasang lagi. Oh. Sampai dapat punya duit udah jutaan. Terus main lagi apa pulang? Disuruh pulang. Pulang nggak? Pulang. Untung imannya kuat ya. Ya beli tiket. Disuruh beli tiket. Waktu itu tiket perahu. Oh iya, dulu masih ada Merpati kalau nggak salah ya pesawatnya itu. Masih ada nggak, Pak? Bukan Pesawat. merpati, perahu. Perahu. KM Rawit dah. Iya, ya. Nah, KM Lawit, Rawit lawit, dah. lawit, ya, KM Itu lawit. baru berapa? 100.000 lebih kayaknya. Hmm. Dikasih modal lagi, Hmm. disuruh pulang sini. Hmm. Suruh pulang betapa, suruh vegetarian. Oh. Jadi udah. Nah, itu pada waktu dulu udah ngomongkan lah. Terlalu panjang. Oke, oke. Ya. Nah, Jadi mm, jadi saya bilang aja, ini nama saya kan Suhu kan, sebenarnya saya punya nama kan, kalau nama Indonesia kan Sumardi Farm kan, Sumardi ya. Sumardi. Nah, Terus saya tinggal di sini kan tahun 2016 kan, hmm, sampai susah sampai tahun 2019. hmm. Jadi sejak saya meramal itu, jadi saya masih pakai nama Cairentin. Mm-mm. Facebook kan masih pakai nama Cairentin kan. Mm. Tapi pada waktu itu saya jualan kopi. Hmm. Kopi saya kan laris, manis kan. Hmm. Tapi dihack sama orang. Ya ampun. Nah, jadi mau nggak mau saya ke konter lagi kan, Hmm. disuruh bikin lagi akun Facebook. Ah, Mau bikin nama yang sama tapi nggak bisa. nggak dia bisa, bilang. sudah dipakai orang. Iya. terus? Jadi dia nanya, kamu kan seorang tatung, dia bilang. Hmm. Saya bilang iya. Udah tambahin suhu aja dibilang. Ah, ah. Jadi tambahin jadi suhu Cairentin. Oh gitu. Nah, awal mula jadi suhu Cairentin sampai sekarang. Baik, baik. Nah, Suhu, kan kemarin kita ada bilang mengenai obat-obat herbal yang Suhu yang ada di sini ya. Kalau Nah. boleh tahu itu Suhu, di sini tersedia obat apa aja sih, Suhu? Kalau obat yang saya sediakan di sini Mm-mm. itu dipesan sama Sifu ya. Mm-mm. Dia bilang kalau saya ngobatin orang, saya keluar obat, Mm. taruh sini. Nanti setelah saya pergi, Mm-mm. bini kamu kan bisa kasih resep ini Oh. langsung. Jadi biar orang-orang nggak susah Nggak cari. tunggu. Iya, biar orang nggak tunggu, biar cepat gitu. Tapi obat ini kan yang di sini itu langsung dipesan sama Sifu. Hmm. Suruh orang cari obat ini, obat ini, obat ini untuk sediakan Oh. gitu. Tapi kalau obat yang mesti pakai resep, Yang kasusnya berat ya gitu ya? iya, yang kita ngambil di toko obat Mm-mm. itu kan namanya herbal lain. Mm-mm. Kalau yang ini kan namanya herbal alami, Mm-mm. herbal yang kita cari di gunung-gunung. Mm-mm. Tapi kalau herbal yang di toko obat itu tanamannya, akarnya semuanya datang dari Tiongkok punya. Oh gitu. Ya, itu mesti Diracik sesuai. ulang ya. Ya, mesti sesuai dengan resep. Ini masalahnya kan kalau herbal yang di sini saya diajarkan sama Sifu. Hmm. Tapi kalau herbal yang di Tiongkok saya belajar lagi dari Waduh, manusia. ini Mandarin lagi. Nah, ini herbal ini kan dari buku kan. Heeh. Ini saya diturunkan juga dari Sifu, tapi Sifu ini bersifat manusia bukan dewa. Oke. Nah, diajarkan tentang obat ini, obat ini, obat Itu ini, gimana obat ini. hafalnya, Su? Saya ada tulis bahasa Indonesia. Oh. Nah, jadi dikit-dikit tahu lah ini obat buat apa, ini obat buat apa. Oh gitu. Nah, soalnya obat ini harus sesuai dengan resep baru bisa. Namanya ini herbal
dari Tiongkok punya, harus beli di toko obat. Oh begitu. Jadi kalau herbal alami yang di sini yang saya cari di gunung ini, untuk teman-teman yang kalau mau berobat ke sini, kalau Sifu kasih obat herbal yang sini, ini kalau sesuai dengan takaran mungkin ada harganya, tapi harganya bisa dijangkau lah. Paling mahal mungkin sekitar 30.000 lah. Oh gitu. Per bungkus ya. Tapi kalau ada herbal yang murah, ada yang digratiskan juga. Oh gitu. Tergantung. Kalau saya beli obatnya, saya suruh orang cari, ini obatnya mahal, jadi saya kasih harga. Kalau saya suruh orang cari, orang tidak mau duit saya kasih gratis. Iya. Gitu. Iya. Soalnya namanya kita menolong orang kan, pasti ada kasih gratis. Ada juga harus bayar pakai duit. Iya. Beli pakai duit beli. Iya. Tapi yang di atas itu kan, di atas ini dikasih sama orang. Wah. Satu bungkus besar. Ini akar dikasih sama orang. Kasih sama orang di sini dekat-dekat juga. Oh baik banget ya. Ya soalnya gimana ya, namanya kita menolong orang, ada juga kita kasih gratis. Jadi orang pasti bayar Kasih kita ya. Namanya Hukum karma ya, karma baik dapat karma baik juga ya. apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul. Itu benar-benar mujizat, benar nyata loh. Masa sih? Benar nyata. Kita baik sama orang, orang pasti baik sama kita. Contohnya gini, kalau tiap tanggal 1 15 Imlek kan, kalau kita doa-doa buat orang-orang, teman-teman di atas langit kan, buat orang-orang supaya sehat-sehat selalu, dapat rezeki. Yang penting semuanya yang tentang kebaikan punya lah. Kalau orang yang kita doakan punya, kita lihat dia udah dapat rezeki, kita pasti dapat giliran. Masa sih? Dapat rezeki. Benar, itu benar nyata loh. Kalau kita doakan orang supaya dapat musibah, kita pasti dapat loh musibah. Kalau kita misalnya kayak gini, semoga semua makhluk berbahagia gitu, itu gimana tuh? Itu kan cuma umpama. Keseluruhan ya, Iya. tidak spesifik per orangnya ya. Iya, soalnya kalau semua makhluk kan itu mencakup hewan, binatang. Roh juga termasuk loh ya. Iya, termasuk. Dewa juga pun termasuk loh. Yang penting di alam semesta ini. Oh, saya mengerti suhu sekarang, jadi saya tahu mesti doanya gimana guys. Jadi kalau mau doa yang nyata kan, kita harus gini. Contohnya kamu pasti punya saudara kan. Contohnya Dia kamu lagi susah atau apa gitu. Iya, kamu doakan supaya saudara kamu supaya bisa sukses lah, gini lah, itulah yang penting baik punya. Kalau kamu udah melihat dia dapat, pasti giliran kamu udah sampai. Begitu ya. Saya jujur aja saya nggak pernah doain seperti itu. Saya cuman mendoakan ya begini ya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua umat manusia sukses dan sehat selalu begitu. Tapi itu kalau terlalu universal ya. Memang. Tidak detailnya lagi ya. Tapi itu kan tidak bisa dilihat. Betul. Mencakup semua tidak bisa dilihat. Betul. Kalau kita pilih dengan orang-orang terdekat kita, bisa kita lihat. Dia udah dapat apa yang kita doain, pasti giliran kita udah sampai. Itulah mukjizat paling nyata. Itu benar-benar loh. Soalnya kayaknya suhu cerita begitu pernah ngalamin gitu doain. Iya benar. Sesuatu. Saya pernah ngalamin. Soalnya pada waktu dulu kan, waktu kita masih cukup punya lah, sering diajarkan sama Sifu untuk mendoakan yang terbaik buat orang-orang terdekat kita. Jangan orang yang jauh, jangan orang yang tidak kita kenal. Yang dekat-dekat kita tolong dulu lah, ngomong kasarnya lah. Iya. Soalnya kalau orang-orang dekat kita udah kita tolongin, baru bisa kita lihat. Oh iya, baru kelihatan buktinya lah, bukti nyatanya lah gitu. Nyatanya. Soalnya ini kan semua ada jalannya kan. Contohnya, Pak, waktu dulu saya kan pernah menjapa satu mantra rezeki kan. Waktu itu disuruh sama Sifu, diajarkan sama Sifu. Dibilang kalau kamu mau rezeki, mau dapat nomor 4 angka, kamu harus japa mantra rezeki. Itu saya kan pengaruh ya. Iya, saya kan bertaruh sama Sifu. Dia bilang kalau kamu mau coba boleh, saya kasih waktu 3 bulan. Lama banget sih. Iya, 3 bulan japa baca mantra dewa rezeki. Waktu taruhan 3 bulan.
Oh. waktu taruhan. Dia suruh saya japa tiap hari 1 kali. Japa kan sampai 3 bulan. Pada akhirnya 3 bulan dia datang dalam mimpi. Dia kasih nomor 4 angka. Itu keluar nggak semuanya? Tembus. Mesti dibolak-balik nggak? Tidak. Dia kasih nomornya, ini tentang nomor plat motor saya. Soalnya nomor plat motor saya kan 9319. Tapi Sifu bilang 9139. Jadi gimana dong? Kan betul. Nomor kan 9319. Oke. Dia bilang 9139. Oke. Betul ini dari sini, dari kanan ke kiri. Oh. Soalnya saya tidak kepikiran kalau tulisan Mandarin memang dari kanan ke kiri. Nah, jadi gimana dong? Jadi saya pasang BB. Saya pasang 9319. Bukanya 9139 tembus 4 angka. Saya terkejut. Nyata lalu saya bilang, ini japa mantra rezeki. Saya bilang saya yang dapat sendiri, saya kan tidak percaya kan. Terus teman saya, ada satu teman saya yang tinggal dekat sini. Oke. Dia kan susah. Udah beberapa tahun dia susah. Saya bilang, kamu percaya enggak? Dia bilang apa? Saya bilang, coba kamu japa mantra Dewa Rezeki. Saya ngajarin. Pada waktu itu kan dia percaya enggak percaya, tiap malam lah Dia baca. sebelum tidur baca sampai tidur. Iseng dia bilang, iseng. Coba lah gitu. Iya, coba. Dia baca enggak tahu sampai berapa bulan. Sampai dia mimpi bapaknya suruh dia pasang nomor. 4 angka berapa duit, 3 angkanya berapa duit, 2 angka berapa duit. Sorenya dia bangun. Dia bilang terkejut, masa bapak saya suruh pasang nomor padahal enggak ada. Mau dia pasang sesuai dengan mimpinya. Oke. Tembus semua. Sampai terkejut, beli motor baru, punya dikit modal, buka toko alat sembahyang sekarang. Ini yang di situ. Nah, itu mukjizat nyata. Percaya nggak percaya ya? Nah, saya nanya dia, kamu dapat motor baru dari mana? Dia bilang, kamulah yang ajarkan saya mantra Dewa Rezeki. Masa sih, saya bilang. Benar, dia bilang. Inilah buktinya, dia bilang. Nah, pada saat itu mau nggak mau kita percaya. Bayangkan aja. Jadi semenjak saya tinggal di sini saya udah jadi malas japa mantranya. Soalnya japa mantranya terlalu panjang. 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 Itu maaf ya, ini candaan ya suhu ya. Itu mantra Dewa Rezeki apa mantra togel? Bukan mantra bercanda. togel. Ini bercanda suhu, ini bercanda ya. Jangan dianggap serius ya. Soalnya ada japaannya. Saya baca dikit aja. Oke. Awalnya cuk po chin tung sam thoi shin. Wah, apa tuh? Saya nggak ngerti guys. Itu bahasanya terlalu dalam. Itu artinya kan kita setulus mengundang atau menyembah 3 dewa rezeki. Wow. Itu bait pertama. Panjang soalnya. Oh, pakai bahasa Ke ya? Nggak ada bahasa Mandarinnya ya? Bukan bahasa Mandarin. Soalnya diajarkan sama Sifu kan bahasa Ke semua. Oh. Nah, gitulah. Ya Bingung kan? Sampai harus puasa atau gimana nggak suhu? Nggak ada. nggak ada puasa sih. Cuma baca-baca aja udah gitu. Sepenuh hati. Sepenuh hati japanya. Kalau bisa dia bilang pakai tasbih. Kalau Tasbih bisa pakai tasbih 108 kali. Sehari. Iya. Sebenarnya sih nggak susah, cuma waktunya yang susah. Pas tidur udah ketiduran ya? Nggak, duduknya nggak mampu kan. Oh, harus duduk bersila. Iya, duduk bersila. Nggak boleh bertiduran santai, duduk santai gitu. Nggak boleh. Oh, ada metodenya juga begitu. Iya. Cuma teman saya yang saya kasih tahu itu dia iseng sambil tidur sambil baca. Mungkin sekitar setengah tahun lah baru dapat rezekinya. Iseng aja dapat ya, iseng berhadiah ya. Iya. Wah, kacau nih. Aneh kan? Itulah rahasianya. Soalnya namanya Shin ini ya, banyak mistiknya. Soalnya mantra yang kita japa, yang diajarkan sama Sifu itu tiap bacaannya pasti ada jalannya. Oh gitu. Pasti ada manfaatnya. Ini kita ngomong sedikit belok sedikit ya suhu ya. Mantra itu ya saya sering dengar karena saya sering wawancara orang. Satu mantra itu bisa dua kayak ular ya, bisa dua jalan ya, bisa untuk dipakai untuk kebaikan atau kejahatan ya. Iya. Padahal kan bacaannya sama suhu. Itu tergantung hati. Niatnya ya. Iya. Jadi ini hanya sebuah perintah
kita perintahkan apa dia jalankan, dia nggak bisa tolak dong berarti dong ngomong kasarnya. Memang, soalnya yang jalankan itu hati nurani kita yang jalankan. Oh begitu. Soalnya ini ada Bang, ini saya ngomong lagi, ini tentang mistik juga. Pada saya umur berapa ya, mungkin sekitar umur 20-an lah, saya pernah dimimpiin dibawa sama Sifu ke alam neraka. Itu beneran? Beneran. Nah terus gimana ceritanya tuh? Saya kan dibawa sama Sifu kan ke alam neraka kan. Pada waktu itu saya kan nggak tahu itu alam neraka. Saya dikasih tahu sama Sifu ini alam neraka. Kaget dong? Iya, saya bilang alam ini gelap gulita, gimana bisa alam neraka, saya bilang gitu. Ya, dia bilang kamu jalan aja. Di samping sini ada kolam teratai, di samping sini ada kolam teratai. Terus di depannya ada 3 buah gunung besar. Kok begitu? Terus gimana? Nah, terus saya jalan kan sama Sifu kan. Jalan sampai depan gunung itu ada 3 pintu. 3 pintu. Pintu tengah ini ada papan namanya yang tertulis Sim Thosan. Artinya gunung kepala hati. Gunung kepala hati. Itulah makanya saya bingung. Sifu yang bawa ini kan Sifu Cina kan, tapi ada datuk juga. Ikut ya beserta ya. Oke, terus? Datuk yang kasih tahu. Ya, terus masuk kan? Masuk ke dalam, saya bertemu dengan penghuni alam neraka, raja neraka tingkat 1. Oh ya terus. Nah, tingkat 1 itu kan saya kan lihat ada orang, ada arwah lah, ada roh yang berdiri di atas cermin. Saya nanya ini cermin apa? Dia bilang ini cermin yin yang. Cermin kehidupan ya? Iya. Cermin yin yang, cermin rohani dan jasmani. Roh dan jasmani. Saya nanya artinya apa? Dia bilang jasmani ini tentang kamu waktu masih hidup. Apa yang kita lakukan kita lihat di cermin semua. Rohani ini sekarang lah roh yang berdiri di situ. Waduh. Soalnya dia bilang jangan kamu pikir bahwa dunia manusia udah canggih, tapi alam neraka juga ikut canggih. Soalnya waktu dulu kan dunia manusia belum canggih kan, neraka juga belum canggih. Tapi di situ pengawalnya dia bilang manusia yang udah melakukan dosa lah, kebajikan, amal lah, segala sesuatu tidak perlu ditimbang lagi. Wah, kelihatan kayak nonton film. Kamu berdiri di depan cermin aja, udah tahu. Soalnya kenapa dia bilang? Soalnya kenapa cermin itu bisa tahu? Dia nanya sama roh itu kan. Nah, terus dia nanya sama kita, kenapa cermin itu bisa rekam ulang, bisa tayang ulang apa yang dilakukan roh itu sewaktu hidup. Siapa yang mengkhianatinya? Iya. Kan gitu kan? Kok ditayangin gitu ya? Inilah semacam handphone juga yang bisa merekam hatinya ini. Soalnya bikin amal kebajikan, dosa juga kan cuma kita sendiri yang tahu. Betul. Hati kita kan. Hati kita ini semacam memory card. Dia bisa merekam apa yang kita lakukan. Jadi nanti sewaktu kamu masuk ke dalam neraka pasti ditayang ulang. Pada saat itu kita seperti berdiri di atas timbangan. Jadi dosa sekian, amal sekian, gitu. Kalau contohnya gini ya, kalau contohnya dia punya dosa banyak, amalnya dikit, tapi dikasih keringanan untuk dapat pahalanya dulu. Kamu bisa lanjut ke alam manusia untuk nikmatin kamu punya amal kebajikan. Setelah waktu kamu udah habis, udah nikmatin, kamu balik lagi terima dosa kamu. Oh begitu. Iya. Oke. Tapi kalau dosa kamu dikit, pahalanya banyak, kamu ke alam manusia terima dosa dulu. Kok kebalik ya? Iya, baru balik lagi terima amal kebajikan. Itu bisa jadi dewa loh. Asal mula dewa di situ. Makanya setiap orang yang tatung bukan langsung dibawa sama Sifu. Tergantung juga amal kebajikan.
yang dijalankan sama sarungnya. Sifu kan ajarkan tentang ilmu pengobatan untuk menolong orang, tapi sarungnya berjalan di jalan yang tak benar. Jadi amal kebajikan baik. Gitulah. Makanya saya bilang tentang tatung ini sangat penting loh. Bukan hanya diajarkan sama sifu ini itu, tapi amal kebajikan yang kita jalankan itu harus sesuai. Nah, bicara amal kebajikan ya Suhu ya, ini kan banyak saya lihat, dengar lah, saya nggak lihat ya, karena saya nggak bisa melihat seperti itu. Banyak sekali di sini orang mengatakan bahwa sudah belajar ilmu jangan tes ilmu orang lah. Itu bagaimana Suhu? Kan orang suka ngetes ilmu orang. Kadang saya pikir begini, kalau saya belajar pun saya harus tes ilmu saya. Sebenarnya contoh kayak Suhu bilang tadi, saya kan bisa diajarkan dari saya punya sifu untuk mengobati anak. Kan belum punya anak yang lain, anak sendiri kita tes loh, ya nggak? Iya. Itu kan bener tesnya. Nah ini ngomong tanda kutipnya adalah mengetes ilmu kita ke orang lain, itu bagaimana Suhu? Gini, soalnya sifu ini pasti kasih apa-apa buat kita tes. Itu tentang hati kita sabar atau tidak. Ngerti nggak? Contohnya gini. Tadi saya kan pernah bilang kan di awal video kan, saya bilang pada umur saya 19 tahun saya diajarkan sama sifu tentang bikin boneka, baca mantra. Ini untuk celakain orang loh, boneka ini. Oh, sebenarnya itu buat mencelakakan orang. Oh, dia tes loh. Iya. Saya ajarin kamu, saya nggak kasih tahu manfaatnya untuk apa. Iya. Kamu coba tes lah gitu kan. Gitu. Makanya dia tes saya, dibilang. Dia belum bilang tes, diajarkan saya boneka, cara tulis, cara baca, cara jalan. Pada waktu itu kan saya mimpi kan, udah besoknya saya ingat tentang tulis gimana, bacanya gimana, suruh jalan gimana. Tapi saya tidak berani coba, soalnya ini tentang untuk mencelakain orang. Emang nggak bisa buat tolong orang itu? Bisa, nanti saya kasih tahu buat tolong orang. Ini kan saya diajarkan kan, orang yang kita dendam pun dia kasih tahu, ini siapa, kamu dendam kan, kamu suruh dia celakain dia, dibilang. Pada waktu itu saya pikir, kalau saya celakain dia apa untungnya buat saya. Saya pikir gitu kan. Ujung-ujungnya saya tidak mau, sampai 3 bulan baru akhirnya diajarkan yang bagus, yang benar punya. Iya. Buset. Terus dia bilang lagi, boneka ini sebenarnya bukan hanya untuk kejahatan. Baik. Bisa juga buat kebaikan. Contohnya gini, kamu bikin boneka ini, kamu baca mantra ini, orang yang dimana yang kena ilmu orang tidak bisa tahan, kamu suruh boneka ini yang pergi untuk menahannya. Gitu. Nggak bisa tahan maksudnya dia kena santet gitu? Orang kena santet kan? Dia punya raga kan udah lemah kan, jadi boneka ini gantiin rohnya. Itu tahan berapa lama? Itu bertahan sebentar aja ya, sampai jodoh orang yang menolong dia sampai. Oh, sampai bertemu dengan kui dan dewa penolongnya sampai lah. Itu kan tergantung kita yang suruh boneka itu kan bertahan berapa lama. Kalau saya cabut gitu. Kalau saya suruh pulang. Itu bisa nggak suruh buat akurin suami istri gitu? Itu contohnya banyak tuh. Itu kan banyak kunci di situ kan. Tapi itu rata-rata suami yang punya istrinya selingkuh atau apa? Bukan selingkuh, dibikin sama orang supaya tidak suka sama dia lagi gitu, bertengkar. Bininya sama suaminya bertengkar, jadi mau cerai. Itu kalau untuk suami yang suka pukul istri gimana tuh? Itu bisa juga untuk melelehkan hatinya. Bisa ya? Iya, ada mantranya juga. Tapi kalau suaminya bisa bertatung bagaimana begitu, Su? Bisa juga. Yang penting kita punya niat tulus. Bukan untuk mencelakakan suaminya, tapi untuk membuat dia tuh berubah sifatnya menjadi lebih sayang kepada istrinya, betul tidak? Iya. Itu kan ada namanya mantra penakluk hati. Ada mantra penakluk hati. Wah, ngeri juga ya. Kalau sembarangan pakai bisa bahaya juga ya? Enggak.
Itu bahasa keknya dibilang nyon sim ciu. Supaya buat hati orang jadi lemah gitu. Iya. Jadi lebih baik gitu, lebih welas asih gitu. Namanya nyon sim ciu bahasa Agak, Pak. Untuk menaklukkan hatinya supaya leleh. Bukan buat kejahatan. Itu memang benar-benar bisa kalau kita sepenuh hati percaya. Yang bacanya itu, aduh, mak potong ya, itu yang lawan jenisnya itu langsung baca ya, bukan suhu yang bacain, bukan ya, suruh dihafal bacain ya gitu ya kalau ketemu dia ya. Kalau saya yang ajarkan, berarti saya punya mantra kan kasih dia. Tapi kalau saya bacain ke dalam air, kasih dia supaya kasih minum, itu lain cerita. Ya, mana mau, mungkin kalau suaminya atau istrinya ini ada dewa kan tahu dia ini ada mantra nih gitu. Nggak bakalan tahu. Kecuali pakai jimat, bakar. Oh, jimatnya masuk. Soalnya namanya dewa yang baik pasti tidak akan menghalang kebaikan. Oh, betul. Gitu kan. Betul. Kamu punya sarung sering pukul istri, dewanya kan enggak bisa tolongkan kan? Tapi kalau ada orang lain bacain mantra dalam air untuk menaklukkan dia punya sarung kan lebih bagus. Dewanya mana bisa halang? Kan gitu. Itu maharnya berapa juta, Su? Oh, itu enggak pakai mahar. Kalau cuma pakai baca mantra mau minta mahar, berarti kita bukan tolong orang. Cari duit ya. Soalnya gini, Suhu, maaf ya netizen ya, Mr. Ong tidak sebutkan nama Anda siapapun ya. Cuman Mr. Ong kan udah nge-YouTube nih, tentang ya begini-gini, banyak yang inbox Mr. Ong pusing, Suhu pusing. Mr. Ong bukan Suhu ya. Jangan panggil Mr. Ong Suhu, Sifu. Mr. Ong bukan itu, Mr. Ong manusia biasa ya. Suhu YouTuber. Jadi kalau memang teman-teman ada jodoh dengan Suhu Silent ini kan boleh hubungi langsung. Nanti Mr. Ong minta izin, taruh nomor teleponnya Suhu boleh ke deskripsi ya. Jadi biar teman-teman langsung menghubungi beliau. Jangan Mr. Ong nggak bisa ya. Nah, kalau ramal-ramal juga saya nggak tahu ya. Nggak lama lagi. Nggak ya. Udah stop ya, guys ya. Tapi kalau mau konsultasi tentang penyakit, kalau tentang suami istri yang nggak akur, saya bisa kasih solusi. Segala masalah kan pasti ada jalan keluarnya. Iya, setiap kunci itu pasti ada kuncinya kan, setiap pintu. Setiap pintu pasti ada kuncinya. Iya, kan? Cuma tergantung. Ada yang mau pakai ritual, ada yang enggak perlu pakai ritual. Bisa ya? Bisa. Kalau yang bukan kena santet kan, itu kan bisa pakai mantra. Misalnya handphone kamu taruh di air di sana, saya bacain mantra dari sini. Oh, bisa ya? Itu cobalah. Cuma saya pernah coba beberapa kali. Ada juga teman yang di luar negeri lah. Oke. Tersedak tulang ikan. Saya bacain mantra dari sini. Tapi 3 hari udah. Oh, 3 hari. Hilang. 3 hari hilang. Minum airnya dari sini. Saya baca dari sini. Minum airnya di sana. Ya. Kedua kali itu teman yang kena potongan kaca. Kakinya berdarah. Oke. Saya pegang kaki saya baca mantra di sini, handphonenya taruh di kaki sana. Nah, itulah. Sewaktu itu kan kaki saya belum kena kapak kan, saya pegang di sini, dia punya kaki di sana, darahnya henti. Esokannya baru kena ke saya. Namanya mantra ini tidak boleh lewat lautan kita baca. Cuma saya coba. Inilah namanya risiko. Oh gitu. Nah, jadi kena saya sendiri. Oh gitu. Saya tolong orang. Ketika kali ini ada juga satu orang yang di luar negeri. Kena ilmu orang juga kan. Nah, itu saya juga tolong dari sini, baca mantra dari sini, suruh dia taruh air putih di sana, terus cari barang di sana. Bisa juga mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Mengurangi penderitaannya lah. Iya, tapi ada juga yang perlu pakai ritual. Ini mesti beli barang-barang ritualnya. Maaf, Suhu, ada pakai kayak darah-darah gitu? Oh, enggak. Kalau ritual untuk keakuran suami istri enggak pakai darah. Cuma yang kita pakai semacam guci, kain, terus alat sembahyang, itulah. Itu reaksinya berapa lama, Su? Itu kalau berhasil sih dalam waktu 49 hari. Itu dalam waktu 49 hari pasti ada lah.
Kalau nggak ada berarti udahlah, nggak ada harapan lagi gitu. Kalau lewat dari 49 hari berarti bukan jodohnya. Oh gitu. Nah, kalau memang benar-benar jodohnya tidak nyampe 49 hari pulang. Sudah kembali. Pulang. Baik. Kalau kayak gitu Suhu misalnya, ini kejadiannya sudah beberapa lama nih ya. Terus dia pengen istrinya kembali atau suaminya kembali, tapi dia tidak bisa ke sini ya. Karena mungkin lain satu hal, jarak jauh bisa nggak? Cuman kirim foto atau tanggal lahir atau Memang itu rata-rata memang jarak jauh punya. semua jarak jauh. Dekat sini ada beberapa juga. Tapi kalau cuman foto tanggal lahirnya dia tidak begitu hafal gitu, yang Cina apa yang Chinese-nya gitu. Foto ini aja bisa. ini saya kan ada 2 jalan kan. Nah, Yang pertama ritual saya pakai guru Chinese. Mesti ada tanggal lahir, nama Chinese, umur kan. Itu pertama. Kalau ndak ada nama Chinese, ndak ada tanggal lahir Chinese, itu kedua saya pakai datuk. Oke. Datuk yang ngurus. Tapi ini contohnya ya, Gucci yang ada di sini kan udah saya buka udah banyak. Kok dibuka lagi? 3 tahun udah. Oh, udah selesai. Udah akur. Ini kan bukan semuanya 100% berhasil kan. Oke, betul. Ada juga yang gagal. Soalnya kalau yang gagal berarti bukan jodoh. Oh, semua tergantung sebab jodoh. Tergantung di atas. Oh, iya. Kalau di atas mengizinkan, jodoh kalian tetap utuh, berhasil dalam waktu 49 hari. Kalau di atas tidak mengizinkan, lewat dari 49 hari udah. Berarti bukan jodoh lah. iya, saya kurang kuat. Harus cari yang lebih kuat lagi. Pinter nih guys jawabannya. Mr. Ong suka banget nih, pinter nih, ini otak dagangnya jago. Bukan otak dagang ini. Bukan salesnya gitu, cara penyampaian beliau ya sangat rapi guys. Soalnya Mantap. namanya juga menolong orang kan. Segala masalah kalau saya bisa tolong, saya tolong. Kalau saya nggak bisa tolong, maaf. Iya. Cari yang lain. Oke. Soalnya banyak juga ya yang lebih hebat dari saya, Iya. yang lebih tinggi dari saya. Iya. Namanya di atas langit masih ada langit. Iya. Jangan kira kamu udah berada di atas langit, Betul. jadi kamu sombong. Betul. Kamu harus pikir di atas masih ada langit. Betul. Kan gitu. Iya. Jadi orang harus seperti ilmu padi, Iya. makin berisi semakin menunduk. Iya, betul. Kan? Betul sih. Kan jangan seperti tong kosong nyaring bunyi. Iya. Banyak ngomong tapi nggak ada aksinya ya. Nggak ada hasilnya ya gitu. Iya. Betul. Oke guys, sampai di sini aja. Mungkin kalau teman-teman ada ide atau apa untuk bikinkan konten Mr. Ong dengan beliau, boleh nanti tulis di kolom komentar atau hubungi langsung dengan adminnya Mr. Ong, ada di deskripsi. Jadi kalau mau konsultasi langsung dengan beliau, Mr. Ong juga akan masukkan ke deskripsi ya guys. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.